Hai sahabat berbaju besi, kali ini kami akan membahas lanjutan film dari dirilis Ertugrul. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingin menyampaikan jika Sinema Tutura akan mengadakan sayembara naskah alur cerita film sejarah. Jadi, buat teman-teman yang senang menulis, bisa ikutan untuk menulis naskah film sejarah minimal 2000 kata dan dikirim langsung ke Gmail kami atau Instagram kami. Dan setiap bulannya kami akan membahas sekitar 5 hingga 10 naskah yang telah dikirim oleh teman-teman, dan tentunya kami akan membayar setiap naskah yang akan kami bahas nantinya. Informasi lebih lanjut terkait sayembara naskah film sejarah ini, teman-teman dapat mengikuti akun Instagram kami yaitu Sinema Tutura. Baiklah, mari kita lanjut ke pembahasan film dirilis Ertugrul. Pertempuran 3 orang melawan puluhan Knight Templar membuat Ertugrul dan kesatrianya harus kabur. Para Knight Templar terus mengejar mereka hingga sepanjang episode 21. Ertugrul dan kesatrianya harus bergerilya, memisahkan pasukan Knight Templar agar mereka mudah mengalahkannya. Siz dördünüz böyle, geri kalan benden. Tibalah mereka di pinggiran sungai, di mana Azam dan beberapa anak buahnya hampir saja tertangkap oleh jebakan Ertugrul. Namun, mereka berhasil diselamatkan oleh pasukan Azam yang lain. Ertugrul harus kembali mencari tempat persembunyian. Sedang Komandan Titus kembali dari Damaskus setelah menyelesaikan misi untuk menculik calon istri Sultan Alauddin Kaykubat dan ikut untuk mencari Ertugrul setelah mengetahui Azam ingin menyergapnya. Singkatnya, mereka berhasil menemukan Ertugrul dan pertempuran barbar kembali terjadi. Hanan! Gün doğdu. Ertuğrul, teslim olursan Buradan kurtulmalıyız beyim. Kurtul obayı. helal olsun beyim. Di tengah pertempuran, Komandan Titus turun untuk membantu. Hingga akhirnya Ertugrul dan kesatrianya yang telah kelelahan dengan mudah dikalahkan oleh Titus. Di sini Azam tidak membunuh Ertugrul sebab Ertugrul mengetahui letak disembunyikannya kotak rahasia Ibnu Arabi. Di tempat yang berbeda, nampak Ibnu Arabi merasakan kesulitan Ertugrul dan kesatrianya. Ia segera mengutus Claudius yang telah diganti namanya menjadi Umar untuk pergi membantu mereka. Azam lalu menyiksa Ertugrul agar memberitahu tentang lokasi peti rahasia itu. Namun Ertugrul tetap saja bersikeras. Hingga akhirnya ia berniat membawa Ertugrul ke dalam kastil untuk mendapatkan siksaan seperti Turgut. Akan tetapi, saat di tengah perjalanan, pasukan yang membawa Ertugrul berhasil dicegat oleh Umar yang memang memiliki kehebatan seperti Ertugrul.
Setelah mereka mencapai tempat aman, Umar menjelaskan semuanya tentang bagaimana bisa ia seperti saat ini dengan memeluk Islam setelah misi rencana pembunuhan kepada Ibnu Arabi. Umar pun diberi misi untuk menjadi kesatria Ertugrul. Sempat Ertugrul dan yang lain tidak percaya, namun mereka tetap memberi kesempatan kepada Umar sebab tidak ada yang mengetahui isi hati seseorang. Berpindah ke perkemahan, setelah Kurdoglu berhasil melakukan kudeta, ia lalu mencari orang-orang berpengaruh untuk mendapat dukungan secara paksa. Ia menawarkan hal demikian kepada Deli Demir. Namun Deli Demir tidak goyah sedikit pun dan tetap di pihak Sulaiman Syah. Ia pun terpaksa harus dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan Sulaiman Syah. Babamızı eski günlerine döndürelim. Sen Ve kayının çocuklarına tarih, haram. Kızımlar. Bana Dildemir. Sedang Ibu Haime dipindahkan bersama para wanita lainnya. Tak pantang menyerah, Kurdoglu lalu memanggil Selkan yang pernah berpihak dengannya dan membujuk Selkan agar menyuruh Gundokdu mau memihaknya, dan jika tidak, ia akan membunuh mereka. Tapi Selkan saat ini telah berubah. Ia tidak pernah mau mengakui Kurdoglu. Kini ia siap memihak suaminya, meski resikonya mereka akan terbunuh. Kurdoglu yang merasa tidak ada dukungan dari Sulaiman Syah dan keluarganya, lalu memberi tugas kepada Turgut agar nantinya membunuh Sulaiman Syah dan menjadikannya kesatria. şu keferinin aklının birazı da bizde olaydı. Şunca açık suyla koca. Tibalah pertemuan dengan para petinggi perkemahan. Di sini hanya sebagian kecil yang menganggap Kurdoglu sebagai pimpinan. Hal ini membuatnya kesal karena hanya mempunyai sedikit dukungan. Kurdoglu terpaksa harus memperoleh dukungan dengan cara kekerasan dan menyuruh para petinggi untuk tunduk dengannya. Dan jika tidak, maka ia akan membunuhnya. Hal ini Kurdoglu buktikan dengan membunuh salah seorang petinggi yang terus saja mencemohnya sebagai pengkhianat. Dari sini, akhirnya semua petinggi terpaksa harus memihaknya. Kurdoglu lalu meminta pendapat dari para petinggi. Bagaimana jika ia menghukum mati Sulaiman Syah dan keluarganya? Salah satu petinggi menyarankan agar Kurdoglu mengasingkan mereka saja, karena Sulaiman Syah adalah pimpinan mereka selama bertahun-tahun dan mereka layak untuk diampuni. Sulaiman Syah sendiri sebenarnya tahu jika Kurdoglu akan tetap membunuh mereka, dan karena tidak sependapat dengan para petinggi, Kurdoglu pasti akan membunuh mereka di perjalanan ke pengasingan. Untuk itu, Sulaiman Syah dan Deli Demir serta Gundokdu berniat untuk melarikan diri sebelum mereka diasingkan. Saat malam hari, mereka pun berhasil mengecoh beberapa penjaga dan keluar dari tahanan. Akan tetapi, naas mereka harus dicegat Turgut, yang kini menjadi pimpinan pasukan. Sulaiman Syah dan yang lainnya terpaksa harus kembali ke penjara, meski Gundokdu sempat beradu fisik dengan Turgut. Esok hari pun tiba. Sulaiman Syah dan yang lain dikeluarkan satu persatu dari tahanan. Begitu juga dengan para wanita yang telah terbelenggu tangannya.
Kurdoklu lalu menanyakan kesiapan Turgut untuk membunuh Sulaimansyah dan yang lain saat nanti berada di perjalanan. Sebelum keberangkatan, Kurdoklu menahan kembali Halime sebab ia takut dengan keberadaan Ertugrul yang masih berkeliaran, dan pengasingan pun dimulai.